Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Andriansa. Di sini saya akan menjelaskan tentang presentasi makalah Upgrading Brown Coal, yaitu mata kuliah Teknologi Pemanfaatan Batu Bara. Dosen pengampu Pak Edi Jamal Tueteru, ST MT ASEAN Engineering. Yang pertama, bab 1 pendahuluan. Latar belakang batu bara lignit. Brown coal adalah batu bara peringkat rendah dengan kadar karbon dan nilai kalori rendah, serta kandungan air tinggi, sehingga kualitas dan nilai jualnya rendah. Untuk meningkatkan kualitas dan harga jual, perlu dilakukan pengurangan kadar air agar kadar karbon dan nilai kalori meningkat. Yang kedua, rumusan masalah, bagaimana kajian dan potensi dalam peningkatan nilai kalori batu bara. Karbon aktif dari batu bara lignit, bagaimana proses aktivasi menggunakan hidrogen fluorida. Tujuan dan manfaatnya adalah untuk mengetahui proses peningkatan batu bara lignit berupa peningkatan kalori, dan juga mengetahui karbon aktif dari batu bara lignit dan juga bagaimana proses aktivasi menggunakan hidrogen fluorida. Bab 2. Pembahasan. Bagaimana kajian dan potensi dalam peningkatan nilai kalori batu bara. Pengeringan atau pengurangan kadar air adalah cara utama untuk peningkatan nilai kalor dan efisiensi pembakaran batu bara. Proses ini dipengaruhi suhu dan tekanan, serta dapat dilakukan melalui metode mekanis, evaporasi, non-evaporasi, dan pirolisis. Berbagai penelitian telah mengkaji teknologi ini untuk meningkatkan kualitas batu bara. Yang pertama, mekanisme dewatering. Upgrading batu bara mekanisme mengurangi kadar air dengan tekanan tinggi dan suhu rendah, dibantu pemanasan agar lebih efisien. Metode MTE mengeluarkan air tanpa penguapan sehingga hemat energi dan menaikkan nilai kalori. Sedangkan cold tray menghasilkan pelet batu bara yang lebih stabil dengan nilai kalori lebih tinggi dan kebutuhan energi lebih rendah. Evaporasi. Metode evaporasi mengurangi kadar air batu bara dengan pemanasan kurang lebih 200 derajat Celcius sehingga nilai kalor meningkat. Contohnya STD yang efisien dan aman. UBC yang meningkatkan kalori namun kompleks serta SSVPD dan signal yang lebih efisien dan rendah emisi. Meski butuh energi besar, efisiensi dapat ditingkatkan untuk mengulangi panas. Di sini ada tabel beberapa metode dan teknologi pengeringan batu bara. Metodenya MTE dan cold dry. Bahannya yaitu lignit Victoria sama lignit Victoria. Analisis awal yaitu kadar airnya 60%, kadar airnya 60%, hasilnya kadar air 27,5% untuk metode MTE. Dan metode cold dry kadar airnya 12%. Untuk konsumsi energi, metode MTE kecil, metode cold dry besar. Selanjutnya ada metode evaporasi, slurry dewatering UBC. Bahannya batu bara kualitas rendah, minyak pelumas bekas. Analisis awalnya kalori 3177 kalori per gram. Moisture 33,17% ADB, volatimeter 33,17% ADB, ash 29,17% ADB. Sementara yang sinkol bahannya itu batu bara rosebud. Analisis awalnya kalori 4780 kalori per gram. Kadar air 25%, sulfur 0,77%. Hasilnya yang slurry dewatering UBC hasil paling optimal 100 banding 50 ADB. Kalori 6343,92 kalori per gram. Moisture 1,35%, volatimeter 69,71%, ash 22,55%. Terus untuk yang sinkol hasilnya yaitu kalori 6700 kalori per gram, kadar air di bawah 1%, sulfur di bawah 0,3%. Untuk seluruh dewatering UBC konsumsi energinya sedang, sementara sinkol konsumsi energinya besar. Selanjutnya ada non evaporasi, metodenya heat water treatment HWT. Bahannya batu bara kualitas rendah. Sementara dewatering hidrotermal HTD, bahannya batu bara Palembang. Analisis awal pada heat water treatment kalori 5886,53 kalori per gram. Moisture content 10,06% ADB,
volatimeter 41,4% AdB, abu 7,01%. Untuk metode dewatering hidrotermal, analisis awalnya kalori 4.392 kalori per gram, moisture 37,56%, volatimeter 37,24%, abu 1,8%, fixed carbon 23,4%. Untuk hasilnya, heat water treatment yaitu hasil paling optimal dengan suhu 175 derajat, kalori 7.000 kalori meningkat menjadi 7.143,05 kalori per gram, moisture 3,15%, volatimeter 36,4%, S 6,11%. Untuk dewatering kalori hasilnya kalori 5.300 kalori per gram, moisture 10%, volatimeter 45%, S 3,8%, fixed carbon 38%. Untuk konsumsi energi yang metode heat water treatment itu sedang. Lalu di sini ada pyrolysis, metode Encol, sama BCD brown coal gasification. Untuk bahannya metode Encol batubara baksin. Sementara bahannya yang metode BCD brown coal gasification yaitu batubara coklat, marwal batubara hitam atau terong. Untuk analisis awalnya, kalori 4.527 kalori per gram, kadar air 30%, sulfurnya 0,5%, volatimeter 30%. Sementara yang metode brown coal gasification, analisis awalnya batubara coklat, marwal moisture content 59,3%, volatimeter 49,2%, fixed carbon 48,8%, S 2,4%, sulfur 0,3%, GSE 27,2 mg per kilogram. Untuk hasilnya yang Encol LVC yaitu proses derived fuel PDF, kalori 4.527 kalori per gram, kadar air 30%, sulfur 0,5%, volatimeter 24%, coal derived liquid CDL, nilai kalori 8.800 kalori per gram, kadar air 0,8%, sulfur 0,7%. Untuk BCD brown coal gasification, hasilnya yaitu moisture 15,9%, volatimeter 48,9%, fixed carbon 49,1%, S 2,4%, sulfur 0,3%, GSE 27,2 mg kg per dev, NWSE 22,0 mg per kilogram. Selanjutnya ada non-evaporasi. Metode non-evaporasi menggunakan air tanpa penguapan sehingga lebih hemat energi, namun memerlukan suhu dan tekanan tinggi serta biaya peralatan besar. Untuk Freshener hydrothermal dewatering, heat water treatment, dan K-fuel adalah metode non-evaporasi yang menggunakan suhu dan tekanan tinggi untuk mengurangi kadar air, meningkatkan nilai kalor serta kualitas batu bara, meski beberapa menghasilkan limbah atau memerlukan pengolahan lanjut. Metode non-evaporasi meningkatkan nilai kalor dan menurunkan kadar air serta emisi CO2, namun berbiaya tinggi dan menghasilkan limbah. Pyrolysis adalah pemanasan batu bara tanpa oksigen yang menghasilkan gas, cairan tar, dan residu padat. Proses ini pengaruhi suhu 400 di bawah 400 derajat Celcius, penguapan awal 400 sampai 700 derajat Celcius, dekomposisi utama, dan di bawah 700 derajat Celcius menghasilkan gas seperti CO dan H2. Pyrolysis adalah pemanasan batu bara tanpa oksigen yang menghasilkan gas, cairan, dan padatan dengan tahapan suhu dari penguapan hingga pembentukan gas. Selanjutnya, karbon aktif dari batu bara lignit. Bagaimana proses aktivasi menggunakan hidrogen fluorida? Analisis awal batu bara lignit. Batu bara lignit memiliki karbon tetap rendah, zat mudah menguap tinggi, dan kadar abu cukup tinggi. Dalam pembuatan karbon aktif, lignit dekarbonisasi pada suhu 300 sampai 900 derajat Celcius untuk menguraikan senyawa organik menjadi gas dan tar. Di sini ada tabel bahan batu bara lignit. Kadar airnya 3,1712%, volatimeter 40,96%, kadar abu 14,411%, fixed carbon yaitu 41,458%. Hasil analisa daya serap karbon
aktif terhadap iodin, daya serap karbon aktif mempengaruhi suhu aktivasi dan konsentrasi HF, di mana suhu dan HF yang lebih tinggi umumnya meningkatkan penyerapan iodin. Meski pada suhu tertentu dapat menurun, kadar zat menguap menurun seiring meningkatkan suhu dan HF karena pori karbon lebih terbuka dan pengotor berkurang, sehingga kualitas karbon aktif meningkat. Sini ada tabel suhu aktivasi iodin miligram per gram 700, 750, 800 sampai 850. Pada bilangan iodin 700 gram, konsentrasi hidrogen dengan 2% yaitu 731,79, 723,33, 726,15. Dengan konsentrasi hidrogen fluorida 3,5%, 726,15. Konsentrasi hidrogen fluorida 4%, 7333,2. Pada bilang iodin 750 gram, konsentrasi hidrogen fluorida 2, 752,94. Konsentrasi hidrogen fluorida 2,5%, 738,84. Konsentrasi hidrogen fluorida 3%, 750,12. Konsentrasi hidrogen fluorida 3,5%, 736,02. Konsentrasi hidrogen fluorida 4%, 736,02. Bilangan iodin 800 mg per gram. Konsentrasi hidrogen fluorida 2%, 736,02. Itu konsentrasi hidrogen fluorida 2,5%, 733,2. Konsentrasi hidrogen fluorida 3%, 747,3. Konsentrasi hidrogen fluorida 3,5%, 747,3. Konsentrasi hidrogen fluorida persen 758,58. Untuk suhu aktivasi bilangan iodin 850 mg per gram, konsentrasi hidrogen fluorida 2%, 716,28. Konsentrasi hidrogen fluorida 2,5%, 733,2. Konsentrasi hidrogen fluorida 3%, 719,1. Konsentrasi hidrogen fluorida 3,5%, 727,56%. Konsentrasi hidrogen fluorida 4%, 73,2%. Selanjutnya hasil analisis Proximate. Karbon aktif terbaik diperoleh pada aktivasi 900 derajat Celcius dengan HF 2-4%. Karena memiliki daya serap tinggi dan memenuhi standar SNI, proses ini meningkatkan fixed karbon dan sekitar 40% menjadi 82-92%, serta menurunkan kadar air, zat menguap, dan abu, sehingga kualitas karbon aktif meningkat. Kadar air karbon aktif pada aktivasi 900 derajat dipengaruhi konsentrasi HF berkisar 0,2114 sampai 5,16%. Kadar tertinggi pada HF 2,5% dan terendah pada HF 3%. Sementara pada 3,5% sampai 4% relatif stabil. Perubahan ini dipengaruhi sifat higroskopis karbon aktif dan seluruhnya masih memenuhi standar SNI di bawah 15%. Sini ada tabel konsentrasi aktivator 2%, kadar airnya 2,74%, volatimeter 3,401%, kadar abu 4,67%, fixed karbon 89,225%. Untuk konsentrasi aktivator 2,5%, kadar airnya 5160%, volatimeternya 6,344%, kadar abu 6302%, fixed karbon 82,194%. Konsentrasi aktivator 3%, kadar airnya 0,214%, volatimeter 9,24%, kadar abu 6,118%, fixed karbon 84,428%. Konsentrasi aktivator 3,5%, kadar air 1,877%, volatimeter 1,259%, kadar abu 5,448%, fixed karbon 91,415%. Konsentrasi aktivator 4%, kadar air 1,992%, volatimeternya 0,192%, kadar abu 5,408%, fixed karbon 92,401%. Kadar zat terbang karbon aktif pada 900 derajat cenderung menurun seiring kenaikan HF 0,192 sampai 9,24% dan masih memenuhi standar SNI. Penurunan terjadi karena pori-pori
makin terbuka dan pengotor keluar, sedangkan kenaikan disebabkan penguraian senyawa non-karbon yang tidak sempurna. Kadar abu karbon aktif 4,67 sampai 63,02%, masih memenuhi standar nasional Indonesia, di bawah 10%. Abu berasal dari mineral, terutama silikat, yang dapat menyumbat pori-pori dan menurunkan kualitas. Aktivator HF membantu mengikat silikat sehingga kadar abu dapat berkurang dan kualitas karbon meningkat. Kadar fiksat karbon aktif pada 900 derajat Celcius meningkat menjadi 82,194 sampai 92,401% dari 41,457% pada bahan baku dan memenuhi SNI. Nilai tertinggi terjadi pada HF 4% menunjukkan aktivasi HF meningkatkan kualitas karbon aktif. Hasil analisis scanning elektron mikroskopi SM, karbon aktif terbaik diperoleh pada 900 derajat Celcius dengan HF 4% karena memiliki bilangan iodin dan fiksat karbon tertinggi. Hasil SEM menunjukkan pori-pori terbentuk jelas dan merata dengan sedikit pengotor sisa, menandakan aktivasi berhasil meningkatkan struktur dan morfologi karbon aktif. Kesimpulan, low rank coal dapat ditingkatkan nilai kalorinya melalui metode seperti UBC dan end coal atau LVC. Serta di Indonesia dikembangkan UBC dan CDP untuk industri dan briket, termasuk pemanfaatan biokol untuk mendukung NZE. Pada karbon aktif, suhu 900 derajat Celcius dan AF 4%, menghasilkan kualitas terbaik dengan daya serap iodin dan fiksat karbon tertinggi, serta semua parameter telah memenuhi standar SNI. Ini daftar pustaka yang bisa saya tampilkan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.